Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini kembali kita bersua walaupun hanya melalui gelombang elektromagnetik dalam siaran Ruas TV ini. Namun insya Allah itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus bermajelis walaupun secara virtual untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ilmu dan keberkahan dari Al-Quran dan Sunnah serta ajaran Islam yang mulia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita dan bahkan memerintahkan kepada kita satu perkara yang sangat luar biasa. Itulah yang disebut dengan al-i'tisam. Apakah yang dimaksud dengan al-i'tisam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa yang berbahagia, para ulama menyebutkan al-i'tisam ini ada dua. Yang pertama adalah al-i'tisam bihablillah dan yang kedua adalah al-i'tisam billah. Apakah yang dimaksud dengan i'tisam? Secara sederhana, i'tisam ini adalah berarti memegang. Iya, memegang teguh, tidak melepaskan sesuatu. Ya'tasim bihi, berarti dia berteguh diri dengan sesuatu itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, maknanya adalah berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada al-Islam, berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Subhanallah. Adapun yang dimaksud dengan al-i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah, adalah berarti bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hati kita ini hanya bergantung kepada Allah, maka pada saat itulah kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh kepada tali Allah. Dan pada bagian akhir daripada ayat ini juga diperintahkan lawan ya daripada dilarang kita, ya setelah Allah memerintahkan untuk kita berpegang teguh, memegang teguh tali Allah, kita dilarang untuk bercerai-berai. Ini memberi isyarat bahwa sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama ini, dia tidak akan mudah bercerai. Iya. Walaupun ada orang yang mengatakan, ya bersatu kita teguh, bercerai kita, kawin lagi katanya. Ya, tapi kita tidak seperti itu dong, ya. Bersatu kita teguh, ya, ya, kita tidak akan bercerai-cerai. Ya. Nah, kalau orang yang bercerai, dia akan runtuh. Makanya pepatah mengatakan, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bagaimana kemudian bisa terjadi yang namanya persengketaan, perselisihan, ya, perpecahan? Ini adalah konsekuensi daripada tidak berpegangnya orang kepada tali Allah. Semakin jauh umat ini dan pribadi-pribadinya, kita semua ini, dari ajaran agama Allah, maka pada saat itu perpecahan akan menghadang di depan mata. Maka pantaslah para ulama salaf mengatakan, aslih ma bainaka wa bainallah yuslihillahu ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah
niscaya Allah yang akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita berkaitan dengan berpegang teguh kepada agama Allah ini adalah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Allah, prinsip-prinsip Islam, baik itu di dalam akidah maupun di dalam ibadah dan juga termasuk di dalamnya pada persoalan muamalah. Berpegang teguh kepada akidah Islam adalah berarti menanamkan pondasi yang kuat dalam keberagamaan kita. Kita tidak akan menoleh, jangankan mengambil jalan, menoleh sekalipun kepada yang namanya aliran sesat, paham-paham sesat, kita tidak akan berikan kesempatan. Ya, walaupun itu dihias dengan berbagai macam kata-kata indah, berbagai macam kata-kata yang puitis, tetapi yang namanya kotoran dibungkus dengan kain sutra sekalipun, ya, diberikan parfum sebanyak apapun, dia tetap adalah kotoran. Makanya berbahagialah kita ketika telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia akan diberikan petunjuk ke arah jalan yang lurus. Berpegang teguh kepada tali Allah, kepada agama Allah dalam persoalan-persoalan akidah adalah berarti kita menafikan semua bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling bahagia, saudaraku, adalah orang yang betul-betul berta'abbud kepada Allah dengan keseluruhan dirinya. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar dan dalam, semua potensi dirinya adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, subhanallah, orang-orang yang beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah, ibadah tadi sangat erat kaitannya dengan akidah, ya, maka apapun aktivitasnya akan bernilai ibadah. Para salaf mengatakan, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku menganggap berharap dapat pahala dalam keadaan tertidur, bahkan aku juga seperti aku berharap pahala seperti ketika aku terjaga. Masya Allah. Ya, tidur dapat pahala karena akidahnya yang benar. Ya. Makan, ya, termasuk minum kopi, ya, bismillah. Insya Allah dapat pahala, ya, kalau diniatkan agar bisa membawakan acara di Ruas TV dengan lebih baik, ya, dan nggak ngantuk, ya. Karena saya itu ngantuk kalau pemirsa juga ngantuk, ya, ya. Jangan ngantuk dong, ya. Nah, jadi alhamdulillah dengan kopi ini yang saya tidak usah sebutkan kopi apa, ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kekuatan, ya, untuk menyampaikan materi kita dalam kesempatan ini. Berpegang teguh kepada tali Allah adalah juga berarti berpegang teguh kepada kaum muslimin. Nah, coba lihat tadi kita perhatikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berarti kita menggabungkan diri bersama kaum muslimin dan tidak memecah belah kaum muslimin. Subhanallah, ya. Bagaimana sikap orang yang hendak memecah belah kaum muslimin? Memecah belah umat adalah orang yang senang jika ulama-ulama kaum muslimin itu mendapatkan musibah. Dia bergembira di atas penderitaan ulama. Itu orang yang memecah belah agama. Ya. Maka orang yang seperti itu patut diwaspadai
dan harus dijauhi. Orang-orang yang mau melihat perkumpulan para ulama itu menjadi sirna, binasa, hilang, ya. Para ulama ini kalau berkumpul, Masya Allah, akan memberi pencerahan kepada umat, membimbing umat. Tapi kalau ada yang mengatakan, bubarkan ya perhimpunan ulama, atau kalau di Indonesia, bubarkan majelis ulama, percayalah, mereka adalah orang-orang yang menghendaki perpecahan umat ini. Karena perekat umat adalah para ulamanya. Dan ketika para ulama itu bersatu, apalagi dalam satu majelis, satu perhimpunan yang mulia, kita sangat berharap bahwa para ulama itu menjaga akidah umat, menjaga eksistensi umat, mengarahkan umat. Nah, jadi jauhilah manusia-manusia seperti itu, siapapun dan betapapun hebatnya, betapapun kuatnya, orang-orang seperti itu kita jauhi, bahkan kita lawan. Ya, bahkan kita lawan orang-orang yang seperti itu. Lawan dengan apa? Lawan dengan cerdasan. Lawan dengan apa? Lawan dengan keyakinan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat dari virus-virus seperti ini. Ya. Berarti berpegang teguh kepada tali Allah adalah menegasikan, menghindari ya orang-orang yang hendak memecah belah umat. Dan salah satu cara yang paling jitu untuk memecah belah umat adalah meracuni umat ini dalam pemikirannya. Ya, makanya kita harus punya vaksin akidah. Setelah kita vaksin dari penyakit badan, contohnya seperti vaksin dari corona, ya. Anda belum vaksin, ya, segera vaksin, ya. Dan vaksin yang lebih penting dari vaksin tubuh, ini sangat penting juga ya, adalah vaksin akidah kita, vaksin pemikiran kita, dari pemikiran-pemikiran menyimpang seperti ini. Nah, vaksin itu adalah untuk perlindungan. Maka ya, kita harus melindungi diri kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu bagian dari upaya kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istilah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, selain berpegang teguh kepada tali Allah, ada juga berpegang teguh kepada Allah. Wa may ya'tasim billah. Bagaimana berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala? Berpegang teguh kepada Allah adalah bertawakal kepadanya, menyerahkan diri kepada Allah, percaya dengan Allah, thiqah billah. Ya, ini adalah berarti berpegang teguh kepada Allah. Orang-orang yang sudah menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, dia tidak akan takut kepada apapun, siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dia hanya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Ketidaktentraman jiwa itu, kata para ulama, ya, menyerang manusia disebabkan dua perkara. Yang pertama adalah al-khauf, yang kedua adalah al-huzn atau al-hazan. Apakah itu khauf? Rasa takut. Rasa takut itu dominasinya adalah terhadap perkara-perkara yang belum terjadi. Takut ini, ya. Takut tidak makan. Ya. Takut tidak punya istri. Ya, kawin dong, ya. Nah, takut masa depannya suram. Takut ini, takut itu. Ya. Adalah sesuatu yang ada di hadapan kita. Artinya belum terjadi. Nah, ini yang akan membuat hati menjadi was-was selalu. Takut. Ya. Kemudian yang kedua adalah sedih. Huzn. Ini adalah sesuatu yang sudah berlalu. Sedihnya, ya. Diputus pacar, ya. Sedih. Ya. Orang yang diputus pacar harus sedih dua kali. Sedih karena diputus pacarnya, dan sedih karena telah mendekatkan diri pada dosa. Maka sejatinya kalau diputus, berbahagialah, ya.
Nah, sedih karena apa? Sedih karena berbagai macam masalah yang telah berlalu. Dua hal ini, ketika orang berpegang teguh kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan pertolongan Allah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Mereka tidaklah takut dan tidak pula bersedih hati. Dia tidak takut karena punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Ya, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an dengan demikian indah. Saat-saat genting, saat-saat kritis, ketika orang-orang Arab, ya Quraisy dan kabilah-kabilah sekutunya hendak menyerang, bahkan dari dalam orang-orang Yahudi dan kaum munafikin menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan. Saat-saat yang sangat sulit seperti itu, bahkan manusia kemudian mempertakuti orang-orang yang beriman. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sungguhnya manusia sudah berkumpul semuanya untuk menyerang kalian. Takutlah kepada mereka. Maka hanya dengan kata-kata ini, kaum muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum mengeksiskan dirinya sebagai hamba yang setia. Apa kata mereka diabadikan dalam Al-Quran? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Hal itu justru menambah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Allah bagi kami. Dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Orang-orang yang beriktisam kepada Allah, berpegang kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak ada yang bisa mencederai rasanya. Tidak ada yang bisa mempertakutinya. Ya, dia dipertakuti dengan apa? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kalian memenjarakan aku, berarti kalian buat aku memiliki kesempatan untuk berkhalwat, bermunajat, ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kalian mengusirku, ya, berarti kalian membuat aku pergi tamasya, berihlah istilahnya, ya, melakukan tamasya, pergi bermusafir ke negeri-negeri yang jauh. Kalau kalian membunuhku, kalian justru mempercepat pertemuanku dengan Robku, dengan Tuhanku. Ya, jadi orang kalau sampai pada maqam i'tisam seperti ini, ya, yang ada di hadapannya hanyalah lembaran-lembaran bahagia. Karena hatinya telah bergantung kepada Allah sepenuhnya. Langkah-langkahnya tersinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupannya diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang lebih indah daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berpegang teguh kepada syariat ini, kepada ajaran Allah ini, maka dia berarti telah menjejakkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam kehidupannya. Subhanallah. Kita minum lagi. Bismillah. Maaf ya para pemirsa, silahkan dengan suguhannya masing-masing. Kalau saya kopi, ya. Bismillah. Baik. Saya kira sampai di sini ya pembahasan kita al-i'tisam billah. Berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh kepada syariat dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah esok ya akan datang dan kita tidak perlu sesalkan yang telah terjadi, namun kita adalah anak-anak hari ini yang akan membuktikan ibadah kita kepada Ilahi dengan berpegang teguh hanya kepadanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.